Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan analisis modul ERP dan bisnis proses pada PT Indofood. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami, yaitu Ulia Istighfaris, Elistri Utami, Cheryl Aurelia, Fida Komaria, dan Nabila Syafa Sofia Della. Berikut adalah daftar isi dari pembahasan yang akan dilakukan di video ini. Yang pertama adalah profil perusahaan PT Indofood atau PT Indofood Sukses Mampu terbuka. Nah, PT Indofood ini bergerak pada bidang industri pengolahan makanan seperti bumbu, makanan, minuman, dan juga bahan dapur. Nah, perusahaan ini telah mengekspor produksi makanannya hingga Asia, Australia, dan Eropa. Dan pabriknya berlokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Malaysia. Selanjutnya adalah alur modul ERP. Berikut adalah alur modul ERP dalam perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka. Pertama ada sales dan distribution modul. Nah, modul ini akan terhubung ke modul manufacturing dan juga modul finansial. Dan selanjutnya modul manufacturing dan juga modul finansial akan terhubung ke modul procurement. Yang pertama, sales distribution ini akan membantu perusahaan melayani pemesanan dan juga mengintegrasi divisi untuk permintaan produk dari pelanggan. Selanjutnya, di modul manufacturing ini membantu produksi barang-barang di perusahaan dan juga pencatatan detail barang seperti nama produk, kuantiti, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di modul finansial ini akan mencatat semua transaksi keuangan. Yang terakhir adalah modul procurement. Di modul procurement ini akan mengelola pembelian bahan baku yang dibutuhkan oleh proses PT Indofood. Nah, dengan adanya modul procurement ini, perusahaan dapat menghindari terjadinya penipuan dan juga mendapatkan harga pasti dan terjaminnya ketersediaan barang. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang alur bisnis proses PT Indofood. Yang pertama yaitu penjelasan tentang alur bisnis proses modul Sales and Distribution. Pada modul Sales and Distribution akan mempermudah proses penyaluran barang ke seller atau konsumen. Seller dapat melakukan pemesanan atau order barang secara langsung pada staf marketing PT Indofood. Kemudian, staf marketing akan memberikan feedback pada seller terkait pesanannya. Pesanan tersebut akan langsung masuk ke dalam sistem yang dapat dilihat oleh divisi pemasaran sekaligus untuk memeriksa ketersediaan barang order. Jika barang tersedia, maka staf marketing akan mendapatkan informasi barang, sehingga dapat memberikan feedback pada seller terkait informasi barang dan pembayaran. Jika seller sudah melakukan pembayaran barang, maka barang akan dikirim pada seller. Berbeda halnya, jika barang tidak tersedia, maka divisi pemasaran akan melakukan permintaan barang pada divisi produksi, yang kemudian proses akan berlanjut pada modul manufaktur. Baik, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai modul Financial Management. Jadi, modul Financial Management merupakan modul terpenting yang ada dalam SAP dan harus dimiliki oleh perusahaan. Modul ini berfungsi untuk menginformasikan semua data keuangan perusahaan. Tahapan proses dimulai dari pencatatan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan laporan dari Departemen Human Resource and General Affairs. Setelah itu, dilakukan perencanaan alokasi modal, lalu pendistribusian modal kepada divisi yang bersangkutan. Modal ini seperti pengalokasian bahan baku, kebutuhan fasilitas perusahaan, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Setelah itu, dilakukan pencatatan cash flow yang berisi semua transaksi keluar masuknya keuangan perusahaan. Selain itu, Financial Management juga memonitoring pengeluaran dengan memastikan apakah uang yang digunakan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Lalu, dilanjutkan dengan proses pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan dikirim kepada internal audit untuk dilakukan pengkajian dan pemeriksaan
apakah terjadi penyimpangan dalam pembiayaan perusahaan. Jika terjadi penyimpangan, maka akan dikembalikan kepada Departemen Financial and Accounting untuk dilakukan evaluasi dengan cara memperbaiki perencanaan distribusi modal. Namun, jika tidak terjadi penyimpangan atau sudah sesuai, maka laporan keuangan akan dikirimkan kepada direksi untuk dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan berikutnya bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul procurement. Dalam modul procurement ini terdapat submodul purchasing management. Purchasing management meliputi kegiatan mengelola proses pembelian bahan baku yang dibutuhkan oleh PT Indofood untuk melakukan proses produksi. Proses ini dimulai dari penerimaan data bahan baku, proses pembelian barang pada supplier, proses pembayaran kepada supplier, dan proses pengiriman barang pada divisi yang membutuhkan. Dengan adanya modul ini, perusahaan dapat menghindari terjadinya fraud. Selain itu, perusahaan akan mendapatkan harga pasti dan terjamin ketersediaan barangnya. Dapat dilihat dari proses bisnis modul procurement. Dari divisi pengadaan menerima data purchasing, order, dan dari divisi produksi, kemudian akan langsung dilakukan pemesanan bahan baku pada supplier atau pada bagian pertanian PT Indofood. Supplier akan menerima data pemesanan, kemudian dilakukan akumulasi harga bahan baku dan membuat faktur pembelian bahan baku. Faktur tersebut dikirimkan pada divisi keuangan. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi data antara faktur dan order yang dilakukan oleh divisi pengadaan. Jika data tidak sinkron, divisi pengadaan akan mengirimkan data ketidaksinkronan pada supplier. Namun, jika data sinkron, supplier akan menerima pembayaran dari PT Indofood, sehingga dilanjutkan dengan pengecekan bahan yang akan dikirim. Supplier juga akan membuat surat jalan pengiriman barang hingga dilakukan pengiriman barang. Divisi pengadaan akan menerima bahan baku dan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian bahan baku yang diterima dengan order yang dilakukan. Jika bahan tidak sesuai permintaan, bahan akan dikembalikan. Jika bahan sesuai permintaan, akan kembali dicek apakah jumlah, kualitas bahan baku sesuai dan tidak terjadi kerusakan. Jika tidak sesuai, maka bahan baku akan dikembalikan pada supplier dan dilakukan pengiriman ulang. Jika bahan baku sesuai, akan dilakukan pengiriman barang pada divisi produksi dan dilakukan input data pada sistem terkait penerimaan barang. Selanjutnya adalah modul manufacturing. Modul ini dibutuhkan untuk memproduksi dan mengklasifikasikan barang ke dalam urutan barang yang akan diproduksi oleh perusahaan. Modul ini terdiri dari nama produk, kuantiti, tanggal yang dijadwalkan untuk produksi, dan sebagainya yang berkaitan dengan proses produksi. Proses bisnis manufacturing sendiri dimulai dari divisi pemasaran yang mengirimkan data permintaan barang kepada divisi produksi. Lalu, divisi produksi akan mengecek ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku tidak tersedia, maka divisi produksi akan menentukan kebutuhan bahan baku terlebih dahulu, kemudian menginputkan ke dalam sistem untuk kemudian dilakukan permintaan bahan baku terhadap divisi pengadaan. Namun jika bahan baku tersedia, maka divisi produksi akan melakukan produksi. Kemudian data barang dimasukkan ke dalam sistem dan segera dikirim kepada divisi yang menangani quality check. Kemudian dilakukan pengecekan. Jika barang memenuhi standar, maka barang akan dikirim ke divisi pemasaran. Jika tidak memenuhi standar, barang akan dikembalikan ke divisi produksi untuk dilakukan recycle. Kemudian dilakukan input data pada sistem terkait data barang yang dikirimkan baik kepada divisi produksi ataupun pemasaran, sehingga divisi produksi kemudian dapat melakukan pengecekan apakah ada permintaan produksi dari divisi pemasaran. Jika ada, proses akan berulang pada proses produksi. Jika tidak, divisi produksi akan melakukan penjadwalan sistem terkait proses produksi. Jika data dalam sistem telah memasuki tanggal produksi, maka akan dilakukan produksi oleh divisi produksi.